до самого кидает. Маша. Di awal kisah, terlihatlah seorang ibu yang bernama Masya, di mana dia sedang mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah, dan anaknya ini bernama Misya. Hari-hari Masya pun dilalui dengan bekerja di sebuah laboratorium sebagai seorang ilmuwan senior, yang mana dia sendiri sudah bercerai dengan suaminya sejak 14 tahun yang lalu, sehingga membuat dia pun menjadi single parent, dan harus menghidupi anaknya seorang diri. Di sisi lain, Misha sendiri kini sudah mulai tumbuh dewasa, dan dia pun duduk di bangku kelas 3 SMA, sehingga dia pun harus dipaksa untuk belajar oleh ibunya, karena Masya sangat ingin anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun di balik itu semua, Masya sendiri mengalami insomnia yang sangat berlebihan, sehingga dia harus berkonsultasi kepada seorang dokter, di mana dia pun harus mendapatkan istirahat dan tidur yang cukup dengan dibantu obat yang diberikan oleh dokter. Hal ini semua bisa terjadi karena Masya sendiri sangat sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi dia juga harus bekerja di laboratorium, serta dia juga harus mengajar di sebuah kampus sebagai seorang dosen, dan juga harus mengurus segala kebutuhan anaknya, sehingga membuat dia pun harus menjadi sangat kelelahan dengan segala aktivitasnya. Singkat waktu, akhirnya Masya pun mencoba untuk mengambil cuti beberapa hari. Hal ini dia lakukan untuk sekedar menghilangkan rasa jenuhnya. Dan Masya pun memutuskan untuk tinggal di rumah saudaranya yang bernama Oya. Di sana, Masya pun mencoba untuk menceritakan keluh kesahnya kepada saudaranya itu. Lalu di malam harinya, tiba-tiba ibunya si Oya pun mengalami stroke. Sehingga karena kejadian itu, Masya pun menjadi sangatlah panik. Di sana, Masya pun lalu memanggil seorang dokter untuk memeriksa keadaan ibunya si Oya. Namun ternyata dokter yang datang masihlah sangat muda dan tampan. Dokter ini bernama Alexei. Kemudian dari pertemuan singkat itu, Alexei pun sangat tertarik kepada si Masya. Apalagi pandangan Alexei pun tidak bisa menjauh dari Masya. Sehingga akhirnya Alexei pun memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya si Masya. Lalu esok harinya saat Masya ingin pulang ke rumahnya, dia pun mendapatkan telepon dari Alexei, di mana Alexei pun mengajak Masya untuk bertemu di sebuah kafe. Singkat cerita, akhirnya mereka pun bertemu dengan suasana yang sangat indah. Di sana mereka pun banyak membahas tentang berbagai hal, termasuk mengenai hubungan rumah tangga si Masya yang telah lama hidup sendiri dan tanpa seorang suami. Lalu Alexei pun mencoba untuk menawarkan diri agar dia sajalah yang mengantar jemput Masya saat pergi dan pulang kerja. Namun Masya pun menolak tawaran tersebut karena dia merasa baru mengenal si Alexei. Маш, как бы вам это объяснить? Вот у меня такой порыв. Kemudian setelah pertemuan singkat itu, Masya pun kembali ke aktivitasnya seperti biasa, yaitu bekerja di laboratorium sebagai seorang ilmuwan. Keesokan harinya, terlihatlah Masya yang sedang mengajar di sebuah kampus sebagai seorang dosen. Lalu setelah Masya selesai mengajar dan dia ingin pulang, dia pun harus dikejutkan dengan kedatangan Alexei yang menunggu dan menjemputnya. Di sana, Masya pun sangat malu dengan kedatangan Alexei. Apalagi Alexei sendiri terlihat menggunakan sebuah topi koboi. Sehingga Masya pun berpikir apa yang dilakukan Alexei sangatlah terlihat konyol. Padahal Alexei ini hanya bermaksud ingin menghibur dan menarik perhatian dari Masya. Karena Alexei sendiri sudah jatuh cinta dengan si Masya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun menjadi lebih sering untuk bertemu. Dan dari pertemuan itu, Alexei pun sudah sangat menggebu hatinya, karena dia sudah sangat jatuh cinta kepada si Masya. Apalagi Alexei pun sadar bahwa Masya adalah seorang janda yang lama tak disentuh. Kemudian puncak dari pertemuan mereka adalah ketika Alexei mengantarkan Masya pulang. Di sana, Alexei pun mencoba mengambil kesempatan untuk mencium si Masya.
Namun Masya pun menolaknya karena Masya menahannya dan takut dilihat oleh banyak orang. Kemudian esok harinya Masya pun bekerja di laboratorium seperti biasanya. Dan saat bekerja, Alexei pun menelponnya dan mengajak Masya untuk bertemu lagi. Lalu saat Alexei menjemputnya, ternyata tanpa diduga, Alexei pun mengajak Masya ke rumahnya. Di sana, Alexei pun langsung mencoba mengambil sebuah kesempatan. Dan Masya pun tak sanggup untuk menolaknya, karena sejujurnya dia juga sangat tidak bisa menahan gejolak hasratnya. Dan mereka pun beradu mekanik dengan sangat romantis. Lalu semenjak kejadian itu, Masya pun menjadi sangat dekat dengan Alexei. Dan biasanya saat Masya selesai mengajar, mereka pun langsung bertemu di rumah si Alexei. Dan di sanalah mereka beradu mekanik dengan sangat romantis. Singkat waktu, hubungan mereka pun harus diketahui oleh anaknya si Masya. Karena Alexei sendiri sering mengantar dan menjemput si Masya saat bekerja. Lalu Misa pun menjadi sangat marah kepada ibunya itu. Karena dia merasa ibunya sangatlah egois. Yang mana dia sendiri selalu diminta ibunya untuk belajar. Padahal Misha sendiri sudah merasa dewasa dan dia juga ingin memiliki pasangan seperti yang dilakukan oleh ibunya. Kemudian masalah pun kembali mulai muncul, yang mana karena sering menghabiskan waktu bersama dengan Alexei, sehingga membuat Masya pun menjadi lebih sering datang terlambat untuk mengajar di kampus, sehingga dia pun terancam untuk dipecat. Lalu esok harinya saat mereka bertemu, Alexei pun mengatakan bahwa dia sangat ingin berkeliling Eropa dengan menggunakan mobilnya dan juga bisa hidup bersama dengan si Masya. Alexei pun berjanji bahwa dia akan mencoba meyakinkan anaknya si Masya agar dia mau menerima dirinya dan bisa tinggal bersama dengan mereka. Walaupun Masya sendiri sebenarnya masih sangat meragukan hal tersebut. Kemudian setelah itu hubungan mereka pun terlihat seperti sangat romantis. Singkat waktu saat Masya pulang ke rumah dan kembali dari kerjanya, dia pun sangat terkejut karena ternyata anaknya membawa seorang wanita ke rumahnya dan sepertinya mereka pun baru selesai beradu mekanik. Lalu karena kejadian itu, Masya pun menjadi sangat terbebani dan sangat pusing melihat anaknya. Dan Masya pun memutuskan untuk menjauhi si Alexei agar dia bisa lebih fokus untuk memperhatikan anaknya. Namun Alexei pun mencoba meyakinkan Masya bahwa anaknya sudahlah tumbuh dewasa dan dia juga seorang anak lelaki yang tak perlu dikhawatirkan. Namun Masya pun tetap pada pendiriannya dan tetap ingin putus dari si Alexei. Lalu setelahnya Alexei pun mencoba menemui si Misha dan di sana Alexei pun menasihati si Misha agar selalu bersikap baik kepada ibunya itu dan jangan pernah berbuat nakal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Kemudian esok harinya Masya pun mendapatkan sebuah kabar buruk di mana ternyata anaknya tidak lulus ujian sekolah sehingga membuat anaknya pun harus mengulang 1 tahun lagi. Lalu beberapa hari kemudian, Masya pun mendapatkan kabar dari guru anaknya di sekolah bahwa anaknya Misa memang sengaja tidak ingin lulus dari sekolah karena dia ingin masuk tentara. Lalu karena hal itu, Masya pun harus pasrah dan menerima keputusan dari anaknya tersebut yang ingin masuk tentara. Singkat cerita, di sini terlihatlah Masya yang masih sangat bersedih karena harus ditinggal anaknya yang sedang dinas militer. Hal itu pun membuat dia sangat tak tentu arah. Namun tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari si Oya. Dan saudaranya itu pun mengatakan bahwa ibunya masuk rumah sakit kembali karena serangan jantung. Dan Oya pun meminta Masya untuk datang menemani dirinya. Lalu saat di rumah sakit, ternyata dokter yang merawatnya adalah si Alexei. Dan di sana, Alexei pun melihat ada si Masya yang sedang tertidur karena kelelahan. Di pertemuan itu bisa terlihat bahwa Alexei ini sebenarnya sangatlah tulus mencintai si Masya. Namun Masya sendiri masihlah sangat tak peduli melihat si Alexei.
Singkat waktu ketika ibunya si Oya sudah sembuh, Masya pun diberikan sebuah nasihat dari ibunya si Oya agar Masya bisa menerima kembali si Alexei sebagai kekasih hatinya. Kemudian Alexei pun mencoba mendatangi si Misa di barak militer. Karena biar bagaimanapun jika dia mencintai ibunya, dia juga harus mencintai dan mengasihi anaknya. Di sana Alexei pun memberikan bingkisan kepada si Misa. Singkat cerita, karena sudah benar-benar yakin dengan pilihan hatinya dan mendapatkan nasihat yang baik dari ibunya si Oya, akhirnya Masya pun menerima kembali si Alexei sebagai kekasih hatinya. Dan mereka berdua pun bisa hidup bahagia dan bisa berkeliling Eropa tanpa ada yang mengganggu mereka. Dan akhirnya film pun selesai.